Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88 dan kita masih tentang bagian dari legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumehang. Dan kisah ini memang panjang karena kami harus menjelaskan banyak pihak, banyak kisah dan banyak sebab musababnya. Pada hari ini kita juga masih membahas tentang perang di Bali. Perang di Bali itu membanyak buka tabir-tabir teman-teman. Siapa itu Gajah Mada, siapa itu Aditya Warman, yang di kemudian hari mereka berpisah jalan. Namun di episode ini kami ingin menjelaskan bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah sebuah pelajaran untuk kita ke depan, khususnya bangsa Indonesia, supaya jangan mengulang-ulang kesalahan yang sama. Karena kisah di Bali ini sebenarnya banyak dilakukan oleh petarung-petarung di negeri kita sekarang ini, baik itu dalam pemimpinan juga dalam sejarah yang terjadi. Dan apa yang kami ceritakan ini semua tercatat di dalam sumber primer dan buku-buku sejarawan yang ditulis dengan baik. Jadi apa yang kami jabarkan ini hanya pengembangan supaya masyarakat kita semua bisa membuat negeri ini lebih maju. Semua pihak harus bisa belajar dari kesalahan-kesalahan Gajah Mada, Aditya Warman, dan juga Majapahit. Dan kita ini bukan negara Majapahit ya teman-teman. Indonesia ini bukan negara Majapahit. Majapahit itu sudah dibenam demak, hilang 500 tahun. Tapi kita jangan mengulang kesalahan-kesalahan itu. Perang Bali banyak memberikan pelajaran. Itulah kami akan menjelaskannya lebih detail di episode ke-59 ini dengan judul Bayangan Raden Wijaya dalam Siasat Bali. Mengapa Gajah Mada harus mengorbankan Arya Damar atau Aditya Warma? Kita mulai teman-teman. Sejarah Majapahit tak hanya dipenuhi oleh kemenangan dan perluasan kekuasaan, tapi juga oleh taktik halus penuh siasat dan drama internal yang tak selalu tertulis secara gamblang. Salah satu momen penting adalah ekspedisi penaklukan Bali yang melibatkan dua tokoh besar, Gajah Mada, Mahapati Agung, dan Arya Damar. Dalam banyak tafsir adalah Aditya Warman Muda, tokoh visioner dari Palembang. Namun dalam ekspedisi ini muncul pertanyaan yang menggugah. Apakah strategi Gajah Mada terhadap Arya Damar terinspirasi oleh strategi Raden Wijaya terhadap pasukan Mongol? Apakah pengorbanan Arya Damar adalah harga yang harus dibayar demi kemurnian narasi kejayaan Gajah Mada? Oke teman-teman, sebelum lanjut kami minta semua kalau bisa yang baru masuk menonton video ini bisa menonton dari video di atas 51 atau 52 part 52 ya, supaya teman-teman mengerti alur cerita ini. Kita mulai teman-teman tentang strategi dua arah, bayangan Raden Wijaya. Kita mengenang bagaimana Raden Wijaya, pendiri Majapahit, mampu mempermainkan pasukan Mongol. Ia bekerja sama untuk mengalahkan musuh lokal Jayakatwang, lalu berbalik menyerang Mongol dan mengusir mereka dari Jawa. Strategi ini adalah contoh klasik dari aliansi semu, di mana satu pihak digunakan untuk mencapai tujuan sementara dan pengkhianatan terkontrol, di mana satu kekuatan dimanfaatkan dan lalu disingkirkan agar sang pengendali tetap dominan. Kini dalam kasus Bali, kita menduga melihat gema strategi serupa. Arya Damar dikirim menyerbu dari sisi utara dengan kekuatan besar, diduga 20.000 tentara, namun kemudian ditinggalkan menghadapi medan berat sendirian. Sementara Gajah Mada berada di selatan, tidak segera bergerak menunggu situasi menguntungkan. Lalu taktik api dan asap, sandi atau tipu daya. Taktik ini sebenarnya sudah kita kisahkan di seri-seri 57, 58. Taktik ini sudah ada dibicarakan. Mungkin teman-teman bisa ikuti dulu di episode itu. Lanjut ya.
Menurut beberapa sumber termasuk buku M. Yamin dan Enung Nurhayati, Gajah Mada menyalakan api dan asap di mimba sebagai tanda serangan. Namun itu justru membuat Arya Damar maju tanpa dukungan menghadapi pasukan Pasunggiri dan kehilangan 17.000 dari 20.000 pasukannya. Apakah ini strategi komunikasi militer yang gagal? Atau memang sengaja disusun agar Arya Damar terpukul hebat, lalu kemenangan besar diambil oleh Gajah Mada pada saat akhir? Lalu yang ketiga, kemarahan, pelanggaran, dan hukuman yang aneh. Arya Damar dalam kemarahannya karena kehilangan besar melanggar perintah kerajaan dengan membunuh Pasunggiri yang semestinya harus ditawan. Ia lalu kembali ke Majapahit memohon ampun, tapi justru diperintahkan kembali ke medan perang dalam kondisi lemah. Apakah ini hukuman? Atau memang sejak awal ia disiapkan untuk dijadikan kambing hitam dari kegagalan awal ekspedisi? Yang keempat, tujuan akhir. Gajah Mada tetap mulia. Arya Damar menghilang. Setelah kemenangan, seluruh pasukan ditinggal di Bali, dipimpin oleh saudara-saudara Arya Damar. Sementara itu Gajah Mada dan Arya Damar kembali ke Majapahit. Namun dalam narasi besar Majapahit, nama Gajah Mada dieluk-elukan sebagai penakluk Bali. Nama Arya Damar tenggelam, hanya muncul di beberapa sumber luar Jawa, terutama di Sumatera dan Bali. Ini menimbulkan dugaan kuat bahwa penghapusan peran Arya Damar adalah langkah politis demi menjaga narasi heroik tunggal Gajah Mada sebagai tokoh sentral unifikasi Nusantara. Kesimpulan reflektif strategi yang berulang. Apa yang dilakukan Gajah Mada terhadap Arya Damar mencerminkan strategi Raden Wijaya terhadap Mongol, menggunakan kekuatan eksternal, membiarkannya menanggung beban pertempuran, mengambil keuntungan politis dan strategis dari kemenangan akhir, lalu menyusun narasi sejarah yang memusatkan kemuliaan pada satu sosok. Arya Damar mungkin tidak dikalahkan oleh musuh di medan perang, melainkan oleh strategi sesama panglima. Catatan penting, sejarah tak selalu ditulis oleh mereka yang menang, tapi oleh mereka yang tertahan dalam istana kekuasaan. Arya Damar dalam bayang-bayang Gajah Mada adalah pahlawan yang mungkin sengaja dihapus dari buku sejarah demi keutuhan narasi besar Majapahit. Biarpun di kemudian hari Gajah Mada juga dihapus dalam sejarah Majapahit sesudah perang bubar. Kalimat ini merangkum ironi besar dalam politik sejarah kerajaan Majapahit. Mereka yang hari ini dipuja bisa besok dilupakan. Bukan karena gagal di medan perang, tapi karena melanggar batas narasi kekuasaan. Pertama, Arya Damar, pahlawan yang dikorbankan demi narasi. Arya Damar atau yang ditafsir sebagai Aditya Warman Muda berperang dan menang di Bali meski pasukannya tinggal 3.000. Tapi karena melanggar perintah membunuh Pasunggiri dan mungkin karena terlalu cemerlang, ia tidak mendapat tempat utama dalam kitab sejarah Majapahit versi Jawa. Ia justru lebih kenang di luar Jawa, di Sumatera Barat sebagai pendiri kerajaan Malayapura, Pagaruyung, di Bali lewat tradisi bahwa adik-adiknya memimpin kerajaan-kerajaan lokal setelah ekspedisi Majapahit. Yang kedua, Gajah Mada. Dari Mahapati ke Bayangan, ironisnya nasib Gajah Mada pun serupa. Setelah perang Bubat 1357, di mana Putri Sunda dibunuh, nama Gajah Mada perlahan dihapus dan pencatatan resmi Majapahit. Ironis memang nasib Gajah Mada. Dia lakukan kepada Aditya Warman seperti itu, di kemudian hari karma berjalan.
Tidak muncul dalam prasasti dan kitab resmi sesudahnya, yaitu Kitab Nagara Kertagama. Sesudah Perang Bubat dia tidak ditulis lagi, seolah telah dilupakan. Hanya lewat karya sastra seperti Pararaton dan kidung-kidung namanya bertahan dalam bentuk narasi heroik dan mitos, bukan administrasi resmi kerajaan. Siklus kekuasaan dari pengorbanan ke penghapusan. Apa yang terjadi pada Arya Damar dan Gajah Mada menunjukkan bahwa sejarah kerajaan bukan hanya ditulis oleh yang menang, tapi oleh mereka yang mengendalikan narasi sesudah kemenangan. Arya Damar mungkin dikorbankan agar Gajah Mada tampak tak tercela. Namun di kemudian hari, Gajah Mada kemudian dikorbankan agar Hayam Wuruk dan Majapahit tetap tampak tak berdosa di mata rakyat Sunda dari sejarah kelam, yaitu Perang Bubat. Majapahit membangun kebesarannya dengan darah dan siasat, namun juga menyapu bersih siapapun yang tak lagi sesuai dengan gambaran kekuasaannya. Dari cermin sejarah itu, Arya Damar adalah cahaya yang diredupkan. Gajah Mada adalah api yang disembunyikan karena terlalu membakar, terutama sesudah tragedi Perang Bubat. Apa yang dilakukan kerajaan Majapahit ya sah-sah saja itu ya teman-teman. Namanya dia punya kerajaan. Tidak ada yang salah sebenarnya apa yang dilakukan kerajaan Majapahit. Tapi di kemudian hari kerajaan Majapahit pun hancur, dilebur oleh kerajaan Demak. Karena dia kehilangan orang-orang hebatnya di kemudian hari. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan sambung di episode berikutnya.